Shalom Shalom. Happy Sunday. Selamat hari Minggu 17 Juli 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling utama hidup kita boleh sungguh terbukti berubah menuju Christ likeness. Berada dalam season autumn dengan tema bulan ini, Boldness for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Warrior, pahlawan. Dalam hal ini God's Warrior, pahlawan-pahlawan Tuhan. The mighty man of valor, ya, pahlawan yang gagah perkasa. Mari umat Tuhan kita belajar tema baru ini seiring dengan tema bulan Juli ini adalah Boldness for the King. Mari kita membuka daripada 2 Samuel ayat yang Fatsal ke-23. 2 Samuel, sebentar umat Tuhan, 2 Samuel Fatsalnya ketiga, Dua Samuel 23 yang ke-8. 2 Samuel 23 ayat yang ke-8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal, orang Hakmoni, kepala terwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin, sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ada banyak pahlawan-pahlawan dalam Alkitab. Barusan yang kita baca adalah mereka yang menjadi kawan dan pasukan khusus daripada Raja Daud. Mereka dapat kita lihat dalam kitab Samuel dan Tawarikh. Nah, umat Tuhan, ada satu hal yang sangat indah daripada kisah kepahlawanan. Bagaimana seorang warrior atau pejuang bisa mengabdi dengan begitu sayang kepada tuannya. Daripada ayat yang kita baca 2 Samuel Fatsal 23 ayat 8 tadi, maka muncullah ayat yang ke-13 mengisahkan cerita heroik yang so sweet saya katakan tadi. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai
dekat Gua Adulam sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu ada Daud dalam kubu gunung, dan pasukan penduduk orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang." Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, "Jauhlah daripadaku ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya?" Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Umat Tuhan, ini kisah yang sangat indah sekali. Sesungguhnya, orang-orang seperti ini selalu ada di gereja atau pelayanan Tuhan. Banyak kisah yang ironis, bagaimana oknum-oknum tertentu di gereja Tuhan mempergunakan kewenangannya, mempergunakan fasih lidah, untuk menipu memerah daripada jemaat demi keuntungan sendiri. Tapi jangan terlalu sering menceritakan hal-hal yang buruk dan busuk. Tuhan terus bekerja sampai sekarang. God still in control. Tuhan masih berkuasa sekarang sampai selama-lamanya. Maka kalau engkau melihat di sekeliling daripada hamba-hamba Tuhan yang tulus sayang sama Tuhan, Tuhan masih perlengkapi dengan para pahlawan-pahlawan yang setia dan penuh semangat juang. Orang-orang yang tanpa pamrih, tidak mau tampil, tidak mau disebut namanya, tapi kerja dengan sungguh-sungguh, memenuhi tugas, menyelesaikan misi, dan sungguh-sungguh boleh menjadi kekuatan untuk kerajaan Allah dan gembala di mana Tuhan taruh dia berada. Jadi umat Tuhan, iblis selalu fokuskan kisah gereja mengenai itu pendeta itu tuh, dasar. Itu, si itu. Waduh, itu WL yang mana itu? Waduh, umat Tuhan. Pada waktu saya mempersiapkan grow hari ini dan mendapatkan ayat ini, hati saya hangat. Paling tidak, lebih daripada 14 orang berkelebat di benak saya. Daud mempunyai 3 triwira. Ini adalah best of the bestnya. Only the strong. Ya, daripada 30 orang itu adalah Kopasusnya kira-kira. 3 itu denjakanya. Saya rasa dengan anugerah Tuhan, hambanya ini juga dipercayakan orang-orang yang setia, orang-orang yang menjadi kekuatan, untuk kita boleh bertumbuh bersama-sama. Nah umat Tuhan, sebelum kita lanjutkan 2 hari yang kelak, sebenarnya orang-orang seperti apakah awalnya ya daripada para pahlawan-pahlawan Raja Daud ini? Siapa mereka? Datang dari mana? Tadi di kitab Samuel ada 37 orang kepala pasukan. Bagaimana caranya Raja Daud memilih dan menetapkan kepala pasukannya? 1 Tawarikh 11 ayat yang ke-6 menjawab, Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Yeruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala." Dalam iklim awal mula Raja Daud daripada Gua Adulam mempersiapkan kor
daripada para pahlawan yang nanti dipakai Tuhan mengawal, mengiring dia sampai ditahbiskan menjadi Raja Yehuda. Mereka menganut prinsip tidak hanya omong saja, tapi dibuktikan dengan pekerjaan tangan. Saya rasa kita harus emphasize ya, di perjanjian baru perjuangan kita sudah tidak melawan darah dan daging lagi. Bukan. Tapi tetap sama misinya. Orang yang menyelesaikan misi dengan berani dan dengan selesai beres, dia kepala. Nah umat Tuhan, ini adalah sesuatu yang memberikan kita pencerahan. Pada waktu orang-orang berbicara mengenai kepala bukan ekor, saya sedih sekali. Banyak orang Kristen dangkal yang mendambakan itu sebagai, ya berarti semua maunya jadi bos, maunya jadi direktur, maunya jadi konglomerat. Karena itu kepala buat mereka. Mereka nggak mau jadi ekor. Kan firmannya juga seperti itu. Kepala dan bukan ekor. Tidak. Dalam kitab suci mengajarkan kepala dan ekor tidak dihitung cara demikian. Kepala adalah orang yang mengambil tanggung jawab dan sukses mengerjakan sebuah misi. Itu kepala. Jadinya kalau firman Tuhan berkata kepala dan bukan ekor, itu adalah kita ini adalah orang yang bisa diandalkan. Mengambil suatu tanggung jawab dan mengerjakan dengan baik. Itu adalah kepala. Bukan ekor. Ekor selalu bersifat mengikuti umat Tuhan. Tidak inisiatif pertama kali bangkit. Saya berdoa, sebelum kita bahas lebih dalam, siapakah pahlawan? Pahlawan adalah orang yang punya inisiatif untuk bangkit, mengambil tanggung jawab, dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah roh seorang pahlawan. Roh yang dikaruniakan Tuhan. Ijmil Kamah. Para pahlawan-pahlawan Tuhan. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.